Oke, baik. Eh, dan untuk nanti eh, ketika keputus, karena ini Zoom saya masih diproses ya sama praktikum. Jadi nanti teman-teman bisa join lagi ya menggunakan link yang sama ketika terputus. Dan webinar kali ini saya akan bagi dua. Yang pertama saya akan bicara teori dan ya sedikit sharing ya apa yang selama ini saya alamin di industri. Hmm, Kemudian yang kedua, bagian kedua kita akan coba bahas yang di platform. Pertama, nantinya saya akan bahas fitur yang sandbox karena sandbox ini seru sekali kita hmm, bisa coba macam-macam di situ, playground lah ya di situ. Kita bisa main-main di situ, kita um, bisa coba macam-macam di situ. Kita bisa import data dari mana aja dan nanti kita praktekkan di laptop saya dan teman-teman bisa ikutin juga. Dan saya baru buka beberapa slide. Teman-teman ada yang belum bisa login. Jadi nanti kalau teman-teman yang ada yang belum bisa login, nanti coba kontak Mas Faris ya, kontak Mas Faris dan login ya, link loginnya ada di bookmark di eh, masing-masing grup di info ya, di info cohort. Kalau yang di data science berarti di DA info. Kalau yang data science ada yang di DS info. Jadi nanti teman-teman bisa cek ke sana. Nah, baik, saya akan mulai untuk em, webinarnya. Nah, Yang lain. Hah? Udah lagi nungguin kamu kapan kita makan dapat gitu. ya, topik yang saya angkat adalah analytics maturity. Eh, di mana kita harus mulai. Ya, jadi seringkali kita sebagai analis itu dihadapkan dengan ya kondisi yang nggak ideal ya, kondisi yang nggak ideal. Jadi em, entah nanti teman-teman masuknya ke tech startup atau ke eh, perusahaan yang non teknologi, bisa itu pharmaceutical, manufacturing, macam-macam. Nah, ada sedikit perbedaan dan tapi basically um, maturity-nya sama. Levelnya maturity-nya untuk mengukurnya sama. Nah, background-nya adalah seringkali perusahaan atau organisasi ini dia udah tahu pentingnya data, ya, tapi ya eh, kind of ini ya, kind of eh, em, nggak meyakinkan, ya, karena ternyata eh, data-data ini seringkali tidak di eh, tidak tidak valid, tidak kualitinya jelek, atau misalnya kalau di tech startup mungkin agak berbeda karena data stream ini sudah didesain dari pertama kali bisnis dijalankan. Jadi, bisnis saya akan seperti ini, kemudian data yang saya kolek seperti ini nanti dari platform. Contoh misalnya e-commerce saya akan generate data ini dari user, dan ini sudah didesain. Tapi beda dengan perusahaan yang non. Dan masalahnya hampir sama, bukannya dengan startup sudah mendesain itu datanya juga akhirnya bagus, enggak juga. Jadi macam-macam nih, dan kita akan mulai dari sana karena sebagai analis yang kita assess pertama adalah bagian ini nih, gimana data readiness-nya, kemudian di organisasi ini um, maturity-nya udah sampai mana,
Kalau misalnya ada teman-teman yang business owner, ada yang mau atau mau buat startup, saya harus mulai dari mana ya? Atau misalnya bisnis saya sudah di level mana ya? Dan saya bisa melakukan apa ya? Kalau misalnya saya mau mencapai tingkatan ini, tingkatan sekian, itu saya harus melakukan apa ya? Nah, ini yang kita akan coba bahas. Nah, ya, data secara umum itu ada dua, device generated atau human generated. Dan dua tipikal data ini punya ya punya problem eh, dan tipikal operasional yang berbeda. Misalnya device ini bisa dari IIoT seperti yang saya lakukan sekarang, dari sensor ataupun dari uh, smartphone misalnya. Karena smartphone-nya teman-teman, ketika teman-teman me, mengoperasikan suatu aplikasi, itu juga di collect datanya ya untuk UX research. Nah, ini datanya seringkali banyak, ataupun datanya eh, lebih teratur, lebih berisi, lebih frekuensinya lebih sering untuk masuk ke sistem. Sedangkan yang human generated ini datanya lebih sering banyak bermasalah, seperti data yang nggak terisi, ataupun informasi yang dimasukkan nggak sesuai dengan sebenarnya. Dan ini yang seringkali jadi permasalahan contohnya di financial services ya, untuk credit scoring, untuk memvalidasi nasabah dan sebagainya. Ataupun nggak di financial services, nanti saya akan share beberapa pengalaman saya tentang human generated data ini. Dan ya, dan typical problemsnya sih dari device, contohnya yang IIoT ini ya, bisa aja sensornya error dan dia mengukur data yang salah, atau overheat jadi error, dan data yang masuk ke sistem juga salah, dan itu jadi misleading kalau kita analisis atau kita nanti jadikan acuan untuk prediksi. Atau device-nya ditemper, device-nya diubah sama orang. Dan ini di proyek yang saya sedang lakukan terjadi. Ataupun loss connectivity, karena sering inference dengan, misalnya dengan telco, dengan tower-tower telco. Nah, ini jadi lebih sering hilang sinyal, datanya juga hilang akhirnya, dan ini menjadi ada blank ya, datanya yang kita jadikan untuk analisis. Nah, untuk yang human tadi seperti saya yang sampaikan, terkait fraud, terkait data yang kosong, terkait formatnya salah. Seringkali kalau di industri, even di terakhir saya sempat sempat hah? Sorry ya, kok udah habis ya. Ya, nanti join lagi ya ke link yang sama. Jadi di satu power plant itu data log dari operatornya masih manual, menggunakan Orang nggak pakai kamera. Excel. Jadi data yang dimasukkan itu beberapa field tergantung operatornya, dimasukkannya berupa string, berupa teks. Jadi nggak bisa dijumlahin, nggak bisa. Nah, ini formatnya beda, jadinya dia juga akan nambah kita untuk effort ya, untuk kerja lebih berat ketika cleaning. Nah, ini hal-hal yang kita perlu identifikasi ketika kita mulai pekerjaan analytics. Dan teman-teman ketika nanti masuk ke korporasi, entah itu
tech startup ataupun yang enggak. Ini yang pertama kali teman-teman datanya yang akan saya kerjakan ini data seperti apa sih, dan kualitasnya seperti apa sih, kemudian validitasnya seperti apa. Jangan ketika nanti teman-teman sudah lakukan analisis, memberikan ini ke stakeholder, ternyata feeding itu nggak nggak make sense ya, nggak make sense. Jadi kita harus identifikasi dulu data-data yang ada di organisasi tersebut. Nah, real case, ya ini pengalaman saya. Saya dulu perusahaan tempat saya bekerja dulu menggunakan SAP untuk ERP-nya, dan SAP ini digunakan untuk mencatat data-data maintenance. Jadi data-data ini dimasukkan sama teknisinya, sama operatornya, sama teknisinya untuk menggambarkan performance dari alatnya, kemudian kegiatan maintenance-nya. Dan SAP ini pemain besar ya di ERP, dan dia juga sudah ada analytics-nya. Kalau yang udah beberapa tahun, 10 tahunan terakhir mungkin udah ada analytics-nya juga. Dan SAP, Oracle ini pemain besar. Nah, tapi ternyata apa? Awareness dari teknisi dan operatornya ini terhadap data rendah. Jadi ataupun planner maintenance-nya asal aja memasukkan. Jadi yang dia masukkan mungkin bukan data-data kritikal, data-data ya seperti mengerjakan ini dan ini, hanya spare part-nya aja yang dimasukkan. Oh, saya pokoknya pakai ini gitu. Jadi dari segi inventory-nya aja dapat, tapi dari segi kegiatan maintenance-nya enggak. Dan ini akhirnya datanya cuma jadi garbage aja, sampah aja. Dan karena data yang masuk sampah, jadi ya analisis yang mau dihasilkan juga nggak ada. Yang mau feeding ke stakeholder yang di atas juga nggak ada, nggak bisa gitu. Dan ini prosesnya untuk meningkatkan awareness, untuk memperbaiki sistem, terus memberikan reward and punishment terhadap pelaku di lapangan yang memasukkan data-data ini nih cukup lama, cukup berat, dan ini salah satu gambaran bahwa nantinya ketika teman-teman masuk ke industri, bisa jadi teman-teman menghadapi ini juga. Jadi sebelum kita melakukan analisis, sebelum kita whatever analytics we're going to do, itu kita dealing dengan orangnya dulu, dengan culture-nya dulu. Bahwa banyak perusahaan di Indonesia ini belum punya data-driven culture. Jadi belum sadar, terutama yang di level pelaksananya, untuk sadar bahwa data ini penting, dan ini yang akan jadi kendala ketika teman-teman nanti masuk ke industri. Dan kesimpulannya adalah, walaupun kita udah utilize world class system ya, SAP ini world class, digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, analytics sukses ini kembali lagi ke manusianya, ke orangnya, ke analisnya, ke data analis dan data scientist-nya. Dan inilah perannya teman-teman. Saya rasa yang paling penting adalah teman-teman bukan hanya melakukan analisis, tapi teman-teman jadi agen untuk menyampaikan, untuk mengedukasi bahwa data ini penting, data ini
sangat berguna ketika nanti dijadikan bahan decision, dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Jadi harus diusahakan untuk dikolek datanya dengan sebaik-baiknya kualitasnya, sebaik-baiknya validitasnya, dan ini tentunya makan waktu dan tenaga dan uang ya pastinya, karena pasti ada training, ada ada meeting secara berkala, atau ada dulu sempat pop-up email saya disampaikan terus-menerus sampai culture-nya terbentuk, culture-nya berubah. Dan ini bisa jadi nanti salah satu responsibility-nya teman-teman ketika udah masuk ke industri. Dan selanjutnya setelah itu baru kita bicara terkait maturity-nya. Jadi ketika datanya udah oke nih, ataupun bisa jadi di satu departemen oke, di departemen yang lain enggak. Kebanyakan di finance itu udah oke karena transaksinya selalu dicatat. Transaksinya setiap ada uang masuk, uang keluar selalu dicatat. Nah, ini data di finance relatif lebih oke, jauh lebih oke. Juga makanya prediksi forecasting revenue dan sales dan segala macam itu bisa dilakukan karena datanya tercatat dengan baik. Tapi belum tentu ketika finance melakukan hal yang baik, departemen lain melakukan hal yang sama. Jadi bisa jadi teman-teman nanti desainnya nggak di finance accounting, misalnya seperti di saya di maintenance, di asset lifecycle management, bisa jadi datanya nggak ada, dan artinya teman-teman harus balik lagi seperti tadi, awareness-nya yang dikerjakan dulu sebelum kita ngomongin analytics-nya. Nah, tapi setelah datanya oke, teman-teman sudah sure bahwa datanya cukup, datanya bisa dilakukan analytics, oke. Kita yang pertama pasti melakukan descriptive analytics. Descriptive analytics, baru kemudian diagnostic analytics, predictive analytics, dan prescriptive analytics. Jadi tingkatan-tingkatan ini mempengaruhi nanti kualitas dari decision making-nya. Bahwa kalau deskriptif berarti dia akan membuat keputusan berdasarkan event yang udah pernah terjadi. Diagnostik itu event yang udah pernah terjadi dan kenapa itu terjadi. Prediktif ini udah berdasarkan rekaan ke depannya, dan preskriptif lebih advance lagi karena dia akan ngomongin pilihan-pilihan yang paling optimum. Ya, oke, kita coba bahas satu-satu ya. Jadi descriptive analytics ini secara mudahnya dia menjawab pertanyaan what happened, apa yang terjadi di masa lampau. Kita bisa tuangkan itu dalam visualisasi, bisa kita lihat trends-nya, performance-nya, KPI matrix. Misalnya sales itu, harusnya sales di bulan ini udah mencapai